Halo Batara. Halo Kak Halo. Aduh, Jos. seneng banget nih ketemu Batara nih kali ini. Kita udah lama banget nggak ketemu ya. Iya benar, udah Semenjak lama. pandemi, mungkin aku terakhir ketemu Batara itu kayak 2019 kayaknya ya. Iya, sebelum pandemi pasti. Sebelum pandemi, benar. Dan kemudian kita dipertemukan kembali di program Dance Digital Lab kali ini. Gimana perasaannya Batara? Ya nggak nyangka sebenarnya bisa dipilih, maksudnya ikut dalam program Digital Lab. Karena kan memang ini kayak tantangan baru Kak buat aku yang memang benar-benar dari seni pertunjukan, seni tari, terus ditantang untuk masuk ke dalam ranah yang berbeda dari situasi pandemi yang nggak, sebenarnya kayak dibilang nggak memungkinkan untuk kita bisa bertemu dan lain sebagainya. Akhirnya bisa menimbulkan karya yang kayak sekarang gitu. Luar biasa banget ya, tapi memang pengalaman kita selama pandemi, aku pikir teman-teman seni pertunjukan juga di luar sana itu udah banyak melakukan eksplorasi, berbagai macam eksplorasi ya. Dari tahun lalu kita udah ngelihat bentuk-bentuk format panggung-panggung digital gitu kan, atau yang modelannya hybrid gitu kan. Nah, Batara sendiri kan kayaknya juga pasti pernah melakukan pertunjukan yang treatmentnya itu di streaming atau di digital kan gitu kan. Nah itu apa sih yang kemudian menjadi terasa berbeda ketika pengalaman itu kemudian masuk ke dalam program Dance Digital Lab ini gitu? Bisa sharing ke kita nggak? Iya, kalau dari pengalaman-pengalaman streaming dari tahun 2020 ya kita hitungnya. Memang kan aku pribadi lebih difokuskan kepada bagaimana melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu kan. Mulai dari pembacaan kamera, melihat yang penontonnya nggak ada, terus kita harus berinteraksinya sama kamera, penonton yang di rumah dan lain sebagainya. Nah, masuk ke program Digital Lab ini aku kayak mencoba untuk berpikir sesuatu yang lain gitu. Dan kebetulan ketemu Mas Tri, ada hal yang menarik yang bisa kita buat, yang bukan hanya sekedar kita bermain pada sudut pandang kamera, tetapi bermain pada motion gerak yang akhirnya distorsi dan menjadi sesuatu yang unik menurutku gitu. Dari gerak yang ada, kemudian gerak itu dibaca dan akhirnya menjadi digital dan diacak-acak geraknya dan akhirnya menjadi sesuatu yang unik. Oke. Wah, itu seru banget nih kayaknya. Aku udah nonton ya karyanya Batara dan Mas Tri juga nih. Boleh nggak kasih ingat dikit teman-teman, judulnya apa nih Batara? Ya, judul dari karya kami ini adalah Serangkai 3. Serangkai 3, iya. Nah, ini dengan karya Serangkai 3 ini gitu kan, tadi Batara sempat mention gitu, kalau sebelumnya ketika tahun lalu mungkin ya, sepanjang tahun lalu Batara itu men-shiftingkan gitu ya, menggeserkan yang biasanya di panggung gitu kan perhatiannya. Kali ini tuh eksplorasinya kepada kamera gitu kan, terus nggak ada penonton nih, gimana nih mungkin kan ada sudut mata penonton juga yang diwakilkan oleh kamera gitu kan. Betul. Tapi kemudian di Dance Digital Lab ini itu kemudian berkembang lebih jauh ya gitu ya, bahwa tari itu udah bisa dimacem-macemin banget gitu. Sangat. Kalau ngelihat dari karya Batara dan Mas Tri ini ya, dari Serangkai 3 ini kan udah ini yang tubuhnya nih gimana nih gitu kan, wujud tubuh ini seperti apa gitu kan, udah apa ya, kalau tadi kamu bilang unik, itu aku setuju banget gitu, itu sangat unik. Dan aku jadi banyak berimajinasi banget ketika melihat karya kamu gitu di Serangkai 3 ini gitu. Nah, sebelum masuk lebih jauh nih ke dalam proses kreatif kalian tentunya gitu kan, tapi aku jadi penasaran gitu, Batara bisa cerita nggak sih titik awal perjalanan Batara gitu, kita mundurnya agak jauh ke belakang gitu kan, titik awal perjalanan Batara sebagai penari gitu, lalu kemudian sekarang juga banyak berkarya dan sebagai koreografer. Setahu aku Batara juga sempat beberapa kali sebagai sutradara, betul ya? Betul. Sebagai director gitu. Nah, boleh nggak tuh cerita gitu, trajectionnya gimana? Kan? Jadi gimana ya? Awalnya memang aku bisa bilang aku lahir dari keluarga yang sangat mencintai seni. Tari, seni pertunjukan. Dari kecil memang aku selalu diperlihatkan sama proses-proses terus, Kak. Proses-proses bagaimana mengelola pertunjukan, membuat tarian, rapat, produksi dan lain sebagainya. Yang akhirnya ngebuat aku jadi interesting gitu, tertarik masuk ke sini tanpa disadari karena lingkungan yang akhirnya ngebentuk yang
akhirnya aku memutuskan untuk menjadi penari dari kecil. Bahkan aku dari kecil itu juga sudah apa ya, nama permainan yang aku mainkan waktu itu aku kasih nama nari-narian. Jadi aku membuat pertunjukan di garasi rumah, aku nata pot-pot di rumah untuk membuat pertunjukan kecil tanpa penonton. Oke. Jadi garasinya aku buka, hanya penonton yang lalu lalang yang lewat dari pakai motor, pakai mobil atau orang jalan pulang sekolah cuma nengok doang. Tapi dari situ akhirnya aku semakin timbul gairah untuk seru juga ya untuk menjadi seorang seniman seni pertunjukan. Dari permainan SD ku itu akhirnya aku punya mimpi besar untuk punya pertunjukan sendiri yang benar-benar orang datang untuk nonton karyaku. Akhirnya aku bisa mencapai itu di tahun 2012. Aku dapat kesempatan berkarya di salah satu pembukaan The Indonesian Opera Drama Wayang Swargaloka. Itu karya pertamaku yang aku beri judul Tekad. Tekad. Ya, karena memang itu inspirasinya lahir dari pengalamanku yang senang sekali ikut kompetisi. Dari dulu aku senang ikut kompetisi-kompetisi tari nasional, lokal, daerah, regional kayak gitu-gitu. Dan memang apa ya, anaknya ambisius sekali. Wah, ambis ya kalau kata anak zaman sekarang, ambis. Ambis banget. Jadi ya pokoknya gimana caranya aku ingin bercita-cita menjadi koreografer dan penari. Sampai sekarang titik penghargaan yang akhirnya mengantarkan aku bisa konsisten sampai sekarang. Karena aku nggak mau orang kayak apa ya, kayak ngomong misalkan penghargaan itu tidak layak untuk aku atau sebagainya gitu ya. Jadi aku pengen lebih konsisten berkarya supaya aku bisa menjadi apa yang aku inginkan dari kecil. Iya. Sangat. Kalau bimbang itu dialami semua apa ya, kru-kru kita juga yang ada di Sanggar ya, di Swargaloka. Jadi kita benar-benar pas awal pandemi itu kan semua project dibatalkan, di cancel semua. Kita sempat bingung apa ya yang mau kita buat. Kita maksudnya betah sih diem aja selama ini dan kita nggak tahu kapan gitu kan ini bisa berakhir sampai ada kesempatan, maksudnya ada kesempatan yang waktu itu sedikit lebih longgar, akhirnya kita langsung challenge diri kita untuk ngelakuin streaming, pertunjukan streaming. Nah dari pertunjukan streaming itu yang akhirnya menjadi embrio. Di bulan Juni kemudian September kita melahirkan pertunjukan virtual kecil yang kita taruh di YouTube. Akhirnya di 2021 akhirnya dapat kesempatan yang jauh lebih besar dan kita bisa sewa studio yang lebih besar dengan protokol kesehatan yang tetap kita jaga. Iya. Gitu. Ini sebenarnya contoh yang sangat baik untuk kita semua bahwa kesempatan itu muncul karena ada persiapan yang juga jauh gitu ya. Setuju aku. Dari ketika Batara bersama Sanggarnya Swargaloka di tahun lalu, walaupun di tengah-tengah pandemi tapi terus berkarya, kemudian masuk ke Dance Digital Lab gitu kan, dan akhirnya visi artistik tentu sudah perlahan-lahan mulai dibentuk gitu. Jadi Batara kalau misalnya aku bilang ketika masuk ke dalam program Dance Digital Lab dan tahu dipertemukan dengan Mas Tri sebagai dengan seniman digital, tentu Batara mungkin sedikit banyak sudah memiliki visi artistik, karya gua akan seperti ini nih gitu. Kira-kira gitu nggak Batara? Iya, aku pertamanya ketika masuk ke Digital Lab bertemu sama Mas Tri, aku coba kepoin Instagramnya. Aku ngelihat bahwa ya memang seni pertunjukan kedepannya akan menjadi jauh lebih kaya, lebih beragam lagi, lebih banyak kemungkinan yang bisa kita hasilkan gitu dari kita bergerak. Dengan pertemuannya dengan aku dan Mas Tri ini sebenarnya awalnya kita masih bingung apa ya kira-kira yang akan terjadi dari proses ini. Aku juga memang pengennya adalah memunculkan sesuatu yang unik yang nggak bisa kita lakuin di dunia nyata gitu. Dan ketemunya Mas Rim, seorang seniman media baru yang menurutku sangat imajinatif sekali, dan itu menjadi sesuatu yang apa ya, kayak nemu emas gitu loh. Wah, ini kesempatan yang nggak boleh aku lewatkan gitu. Nah akhirnya kita memulai membuat konsep sampai menemukan karya berjudul Serangkai 3 ini menjadi proses yang sangat menarik sekali buat aku pribadi. Ya, itu tentu itu satu pengalaman yang luar biasa banget ya buat Batara, Mas Tri, dan tentu produser yang menemani perjalanan produksi ini gitu ya. Tapi tadi kayaknya aku menangkap bahwa ini sebenarnya pertemuan pertama kamu dengan Mas Tri ya? Ya, pertemuan pertama. Gimana tuh tune in-nya gitu? Di proses kreatif kalian kan tentu di Dance Digital Lab ini memang kita komunitas tari ya, kita sengaja matchmaking gitu ya, mempertemukan koreografer dengan seniman digital gitu. Nah, Batara ternyata nggak pernah
ketemu dan kenal sebelumnya dengan Mas Tri gitu kan. Ini ketika masuk ke dalam proses kreatifnya ada bukan gesekan, tapi apakah Bathara juga ada gaya artistik tertentu atau visi artistik tertentu yang kemudian menyesuaikan, berubah, bahkan bertransformasi sebenarnya ya. Terjadi proses-proses itu ya, proses bertransformasi dari bentuk yang aku lahirkan dari sebuah video, kemudian kita ubah ke dalam Digitalize ya, gitu digital ya. gitu kan. Itu menjadi sesuatu yang sangat interesting gitu, mulai dari pembacaan detail-detail tubuh yang akhirnya menjadi berbeda. Terus habis itu aku memahami Mas Tri ini sebenarnya nggak begitu susah, karena Mas Tri termasuk orang yang sangat fleksibel. Menurutku sangat terbuka dengan segala kemungkinan. Aku melontarkan ide dari topeng 3, dari Panji, Samba, dan Jingga ini Mas Tri tangkap sangat jelas gitu. Sehingga apa yang kita bentuk, animasi atau digital animasi yang mau kita bentuk ini benar-benar lebih dari apa yang aku ekspektasikan gitu. Dan itu menjadi penemuan-penemuan yang menarik. Dan yang menarik lagi adalah ketika proses musik kita selesai dan aku melemparkan musik itu ke Mas Tri, kemudian Mas Tri juga berusaha untuk mengacak-acak lagi musiknya dan menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi, lebih dinamis lagi. Dan itu yang aku suka dari proses ini. Ternyata Mas Tri juga secara musikalitas sangat-sangat kece. Oh iya, itu tentunya aku juga percaya sekali itu. Dan sebenarnya kamu tadi membuka satu kata kunci yang juga menarik, bahwa di dalam pertemuan ini ketika kita masuk ke dalam ranah media baru, maka sudah ada keterbukaan, ada kesiapan membuka diri untuk material karya ini di-cut, diedit gitu kan, dirubah bentuknya gitu. Tapi kayaknya memang kuncinya adalah di keterbukaan itu tadi betul sekali. Dan tentunya keterbukaan ini di frame dengan visi artistik yang jelas gitu kan. Maunya kita berdua nih maunya ke arah mana, jadinya seperti apa, kira-kira seperti itu ya. Betul ya, Kak Jas. Aku jadi tertarik untuk ngulik lagi tentang latar belakang Serangkai 3 ini gitu. Bathara mungkin bisa ceritain Serangkai 3 ini berangkat dari tradisi, lalu kemudian bagaimana membayangkan tradisi ini gitu kan ya, tradisional ya, karena kita bilang tradisional ini ya, kemudian masuk ke dalam atau berubah bentuk yang akhirnya penyampaiannya sangat modern dan sangat kontemporer gitu ya, sangat kekinian gitu. Bisa cerita nggak ke kita gitu, Bathara? Ya, jadi sebenarnya kalau dari karya Serangkai 3 ini, kami tuh memvisualisasikan kata kolaborasi ini menjadi sebuah digital avatar. Gitu. Jadi kolaborasi kalau dalam bentuk wujud itu akan seperti apa gitu. Nah, kemudian aku mencoba untuk memasukkan elemen Panji, Samba, dan Jingga, di mana 3 ini tuh kan memang dari tari kedok topeng Betawi. Topeng Betawi. Ya, topeng Betawi. Masing-masing punya warna. Panji putih, Sambanya merah muda, Jingganya merah. Nah, kami mencoba untuk mengambil warna ini, masukkan ke dalam digital avatar yang mau kita bentuk gitu. Jadi sebenarnya kami dari wujud yang kita namakan Jisangga ini, sosok Jisangga ini adalah wujud dari ketiga ini, di mana putih Panji ini menggambarkan sosok kebijaksanaan, dan Samba juga Jingga ini menjadi dua sosok berlawanan yang saling berusaha untuk mendominasi satu sama lain. Ketika mereka berusaha untuk saling mendominasi, akan terjadi ketidakseimbangan kalau kita tidak ada yang namanya kebijaksanaan tadi. Si sosok Panji ini tadi. Betul. Ya. Sebenarnya ini kayak hal sederhana yang kita tangkap dari proses kita. Bathari sebagai sosok Panji, produser, saya sebagai sosok Samba, dan Mas Tri sebagai sosok Jingga. Wah, yang dimana ditengahi oleh produser yang akhirnya bisa membentuk karakter Jisangga dan karya Serangkai 3 ini. Iya, itu aku suka banget dengan cara berpikir kamu, karena seringkali ide itu terlihat ya, gagasan karya itu terlihat sangat kompleks, padahal sebenarnya itu sangat dekat dengan kita ya. Kalau kita memperhatikan dengan sensibilitas, tentunya itu yang terjadi di sekeliling kita saat itu juga bahkan gitu kan. Dan ini kamu terjemahkan dan kamu artikulasikan dengan sangat baik, Bathara gitu. Jadi
teman-teman buat yang belum menonton gitu kan karya Serangkai 3 ini perlu banget untuk menonton karya Serangkai 3 karena di situ akan jauh lebih make sense dari apa dari yang Batara jelaskan. Tentu secara visual sudah sangat menarik gitu dan sangat imajinatif. Ya. Batara tadi menyampaikan sangat unik, aku juga setuju, sangat unik. Batara juga sempat mengatakan bahwa ini most probably is our future, Ya. gitu ya. Bahwa penerapan seni pertunjukan digital, hybrid itu adalah visi masa depan artistik kita semua gitu ya. Tentu kita perlu bersiap diri. Jadi ini program ini aku rasa menjadi satu titik tolak yang baik untuk kita bersiap diri menuju yang akan datang gitu. Itu mungkin jadi satu transisi yang baik kalau misalnya Batara bisa membagikan pandangannya untuk Batara personal, secara personal apa yang Batara bayangkan. Batara sebagai seniman tari, penari, koreografer, sutradara bahkan dalam 10 sampai 15 tahun ke depan gitu. Ya. Yang pandangan terhadap dunia seni pertunjukan ini khususnya masuk ke ranah digital lab beberapa tahun lagi, mungkin sampai 15 tahun lagi. Aku rasa kemungkinan itu akan cepat sekali berubah. Mungkin yang sekarang menjadi center atau menjadi tolak ukur akan cepat berubah dalam beberapa tahun lagi, bahkan nggak sampai 15 tahun lagi. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencari, untuk para seniman-seniman muda khususnya. Jangan pernah berhenti untuk bertemu satu sama lain gitu, karena dari pertemuan itu kita akhirnya bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa yang bisa membantu seni pertunjukan kita menjadi seni pertunjukan yang keren. Oke, itu satu ajakan optimisme untuk menyambut masa depan seni pertunjukan Indonesia. Terima kasih banyak untuk waktunya Batara. Aku salut banget dan aku pingin nonton lagi untuk karya Serangkai 3 ini. Jadi teman-teman juga bisa revisit lagi untuk menonton pertunjukan karya Batara dan Mas Tri Rimbawan. Judulnya Serangkai 3. Terima kasih banyak Batara. Terima kasih Kak Jos. Aku looking forward for your next and future project gitu. Oke. Thank you Kak. Iya. Dadah.